Shalom. Jadi Bapak Ibu bagi berdiri. Seberapa kita ada kita mulai dengan ibadah ini. Kita mau katakan kami memuji kebesaran Tuhan. Supaya ketika meninggal ada gereja, ada pendeta, ada majelis yang mengurus.
kejadian itu terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang yang ketika hidup dia tidak pusing dengan gereja. Dia malas tahu dia tidak terdaftar sebagai anggota jemaat di gereja mana. Tetapi ketika dia meninggal, yang jadi persoalan tidak ada gereja, tidak ada pendeta yang mau melayani. Sekarang siapa yang mau disalahkan dengan situasi ini? Di dalam tulisannya dia bilang ada kejadian jenazah itu sudah 3 hari di rumah dan tidak ada hamba Tuhan yang datang memberikan penguatan kepada keluarga, mendoakan. Tidak ada, saudara. Akhirnya dia dihubungi dan dia yang melayani. Dan itu sudah berapa kali kejadian seperti itu. Jadi hari ini saudara, mari sampaikan ke teman, sahabat, keluarga, datang ke gereja. Mau di gereja mana saja silakan, tetapi minimal terdaftar sebagai anggota jemaat. Supaya apa? Ingat, tidak ada yang hidup selamanya di dunia ini. Amin. Ada waktu di mana kita akan pulang ke rumah Bapa. Dan ketika waktu itu tiba, kita akan memerlukan pendeta, majelis untuk mendoakan kita. Jadi menjadi tugas kita masing-masing. Kalau di rumahmu, di keluargamu, di komunitasmu ada teman-teman yang belum berjemaat, belum pernah ke gereja, ajak mereka sekarang. Supaya apa? Ketika mereka mengalami situasi itu, mereka bisa ditolong. Ada kejadian berikut, Bapak Ibu. Nanti sebentar Bapak Ibu yang mungkin belum tahu bahwa kalau bukan kebaikan Tuhan, hari ini kita gereja di tempat ini. Betul? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Kenapa saya mau bilang Tuhan terlalu baik? Nanti sebentar pulang Bapak Ibu bisa ke sebelah situ, pojok, bekas terbakarnya itu masih ada. Tidak tahu sumber apinya dari mana, saudara. Ketika kejadian itu terjadi, Bu Gembala dan anak-anak ada disertai bersama Oma. Bapak Gembala sendiri yang baru pulang pijat dan sedang tidur bersama tukang yang lagi kerja di belakang. Untung ada anak-anak asrama yang melihat asap di pojok. Yang jadi pertanyaan, sumber apinya dari mana? Tidak ada orang, tidak ada listrik di situ. Sumber apinya dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan sampai hari ini. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan terlalu baik. Hari ini kita masih menikmati hidup ini dengan nyaman, dengan enak. Bayangkan kalau kemarin terbakar. Mungkin kalau ada ibadah di bawah pohon mangga atau di gedung anak sekolah minggu situ. Satu kata saya, Tuhan baik. Amin. Mari hari ini kita mengungkapkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Rahmat-Nya selalu nyata bagi saudara dan saya. Kebaikan
Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau nafasmu memuliakan Tuhan kebaikan. Jadi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Oh, sepanjang hidupku kau Mari rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Mari rasakan setiap kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kau diizinkan hari ini masih menikmati hidupmu, itu bukan karena kuat dan gagahmu, saudara. Mari bersyukur untuk setiap hal-hal baik yang Tuhan buat dalam hidupmu. Dia yang terlalu setia. Dia yang siap menerima setiap keadaan apapun kita. Dia akan tetap merangkul kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Dia yang setia, saudara. Tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari hidup dan setiap kasih-Nya. Hanya Dia bisa memberikan ketenangan dalam hidup. Mari katakan pujian ini sebagai doa. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Hidup Kau pegang hidupku,
Pernahkah kau menghitung-hitung setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Pernahkah engkau mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sanggup membayar itu? Pernahkah engkau menghitung setiap hembusan nafas yang keluar dari hidupmu? Apakah engkau sanggup membeli oksigen yang ada di setiap rumah sakit saudara? Pernah engkau mengklaim sesuatu itu menjadi milikmu tanpa engkau sadari bahwa itu hanya pemberian titipan dari Tuhan kepada engkau? Engkau akan ada seperti sebuah uang yang sebentar kelihatan lalu hilang dari kamu saudara. Apakah yang mau dibanggakan dari itu? Dia terlalu baik, sungguh baik dalam hidup. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari naikkan syukur dalam hidup saudara. Bersyukur untuk setiap hal-hal baik yang Tuhan masih kerjakan. Bersyukur untuk setiap orang-orang yang kau cintai masih ada, masih diberi kesehatan. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan beri setiap hari dalam hidup. Bersyukur untuk setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Bersyukur untuk setiap situasi apapun yang saudara izinkan terjadi hari ini. Mari serahkan setiap kehidupanmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang besar dalam hidup.
Ya Allah Bapa, ya Allah. Baju rumah. Tidak, saudara. Ya toh gaya paling bagus ketika kau masuk ke sini, betul? Yang pria-pria pasti pakai jas, pakai sepatu baru, ya. Yang ibu-ibu ketemu wanita pakai gaun putih panjang, betul? Saudara lihat, mengapa kita harus ada di dalam bait Allah, ya? Karena saya membutuhkan saudara, saudara membutuhkan saya. Amin. Contohnya seperti kita nih, bara api, saudara. Kalau saudara keluar dari lingkup panas satu kumpulan bara api, saudara coba tes gas keluar bara saat tidak tinggal di luar. Bara yang merah itu lama-lama jadi arang yang mati, yang hitam, yang tidak akan panas lagi. Tapi coba ambil dia kembalikan dalam satu tumpukan bara yang panas, dia akan bertahan lama, bukan? Akan lama. Dia akan saling, kalau mungkin saya tidak panas, sebelah yang kasih panas saya, ya. Saya punya rohani mulai lemah, ibu majelis satu yang kasih kuatkan saya. Saya sudah mulai lemah dengan keadaan dunia. Oh, ada satu anggota jemaat, ada teman seiman, ada jemaat yang lain yang saling menguatkan, sehingga rohani saya terus dipelihara. Saudara, sebagaimana Yesus menganggap penting sebuah bait Allah, kita juga harus menganggap bahwa rumah Tuhan itu begitu penting bagi kita. Amin. Ya. Apa yang dikatakan dalam, coba lihat di ayat-ayat tadi. Ya. Saya minta dua orang pertama baca Mazmur 84 ayat 11 dan Mazmur 27 ayat 4 sampai. Silakan seorang membaca Mazmur 84 ayat 11 dan seorang lagi Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. 4 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Amin. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan nikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ada amin. Hari di tempat lain. Terus yang poin kedua, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada di kemah-kemah orang fasik. Saudara lihat betapa Daud menggambarkan cinta dan kerinduannya akan rumah Tuhan, akan bait Allah, karena di dalamnya dia merasakan sukacita, kedamaian, ketenangan. Karena di tempat itulah dia berjumpa dengan Allah. Amin. Ya, saudara lihat Daud menggambarkan itu. Bahkan apa saudara tadi, yang tadi Bu Atta baca ayat yang kedua, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Saudara, nanti rencana di Nehemia mau bikin ibadah 1 hari. Bisa? Bisa. Ada sore. Rencana hari Minggu bikin 1 hari dari pagi sampai sore. Siapa yang bersedia angkat tangan? Ibu Gembala itu tuh lapar, itu terang pulang itu. Ini Ibu Gembala tes saja. Saudara 2 jam saja kita macam sebuah sosialisasi anggap pantai kayak duri kan. Duduk kiri, duduk kanan, duduk kiri, lama sekali. Kapan pulang? Tapi kalau di televisi bisa 5 jam, depan HP bisa 10 jam, betul? Cerita dan teman bagosip bisa 10 jam.
Daud. Dia katakan apa? Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Siapa sih yang cinta hadirat Tuhan? Lambaikan tangan. Yang rindu hadirat Tuhan. Amin. Saudara temukan itu di mana? Di tempat ini. Amin. Ketika saudara duduk berdoa secara pribadi di kamar, di ruang tamu, ataupun di gereja, saudara akan rasakan hadirat Tuhan. Apalagi kita semua bukan satu iman, satu jiwa saja. Ini ada berapa jiwa coba hitung. Kita satukan itu dan kita bawa di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ya. Bukan satu pujian, tapi mulut saya mengatakan pujian haleluya. Mama Tina naikkan Tuhan Yesus baik. Mbak Sur bilang aduh Tuhan Eko dahsyat. Lihat berapa pujian yang naik satu kali ke hadapan Tuhan. Hadirat Allah mengalir saudara. Ya, hari-hari banyak orang alasan. Kenapa mereka tidak pernah tersentuh dengan hadirat Tuhan? Mereka malas ke gereja, malas rasakan hadirat Tuhan. Jangankan yang jauh-jauh ya. Yang dekat-dekat gereja saja saudara, tak pernah toki pintu gereja. Nanti satu sudah pukul menangis baru datang ibu pendeta, tolong doakan saya dalam hati. Ngana dari mana saja selama ini. Tapi kalau bisa bicara begitu Pak, saya cuma bilang begini, puji Tuhan. Mungkin dari ini dia bertobat kan. Ingat pintu gereja, ya. Bapak Ibu, bagaimana Yesus sendiri menggambarkan pentingnya rumahnya. Yesus tidak mau kita datang membawa sebuah hal yang mengotori hadiratnya. Amin. Karena itu penting sekali bagian hal yang lain. Saya mau katakan di sini. Bukan hanya kita harus masuk gereja, kita memberi waktu kita yang terbaik. Kita harus merindukan hadirat Allah walaupun hanya 2 jam saudara. Mari rasakan kerinduan kita yang mendalam kepada Tuhan ketika saya dan saudara menikmati di dalam ruangan ini. Tetapi poin yang lain yang kita bisa renungkan di bagian pertama ini adalah apa? Ketika kita datang juga kepada Tuhan, Tuhan mau kita bersihkan segalanya. Amin. Jangan datang ke bait Allah membawa setiap hal perbuatan-perbuatan daging yang menduka citakan hati Tuhan. Ya. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan Dia benci dengan sebuah sarang penyamuk, hal-hal yang keji, hal-hal yang kotor, yang tidak menghormati hadirat dan rumahnya. Tuhan Dia benci. Makanya Tuhan Yesus harus, saudara kalau lihat peristiwa-peristiwa Yesus marahnya itu, yang paling membilang barbar itu maksudnya bahasa-bahasa dunia. Itu di ayat ini sudah. Yesus Dia bisa banting bareng-bareng saudara. Di peristiwa lain kita tidak pernah lihat Yesus marahnya seperti ini sampai pakai tindakan. Biasanya Tuhan Yesus marah hanya perkataan keluar terjadi saudara. Contohnya apa? Salah satu yang Tuhan Yesus dia kutuk pohon ara, betul? Itu Yesus marah ya. Matius juga mencatat ketika Yesus lapar, jalan dan murid-muridnya dia lihat pohon ara, artinya dia mau ambil itu buah. Ketika sampai di bawah pohon ara, Tuhan Yesus lihat nih pohon ini tidak ada buah ini. Tuhan Yesus bilang apa? Terkutuklah engkau, kau tidak akan berbuah lagi dan tidak akan tumbuh lagi. Seketika itu juga Alkitab mencatat kering. Apa yang Yesus katakan saudara? Biasanya tuh Yesus sudah marah dan ucap saja. Tapi peristiwa dalam Matius yang tadi kita baca, Tuhan Yesus betul-betul marah sampai Dia menunjukkan tindakannya. Yesus angkat itu meja-meja penuhkan uang, ya. Yesus banting, saudara. Betapa marahnya. Karena Yesus bilang, ini rumahku yang akan disebut rumah doa. Mengapa yang kau jadikan sarang penyamuk? Ya, poin penting di sini juga saya mau beritahu untuk kita, ingatkan supaya saya dan saudara sama-sama kita jaga ini. Bahwa ketika saya dan saudara masuk dalam rumah Allah, kita punya motivasi datang ke tempat ini untuk beribadah, bersekutu untuk Tuhan. Mari kita bawa hati dan hidup dengan total kekudusan. Amin. Kebencian, marah itu bawa sampai saudara pulang dari pintu gereja kembali masih sama. Itu kan tadi Tuhan bilang, apakah kau mau jadikan rumahku sebagai sarang penyamuk? Nah Bapak Ibu, sebentar di akhir khotbah saya akan tunjukkan itu bukti dari kebakaran. Ya.
Nanti sebentar ada Om Yansen hadir Puji Tuhan, ini Om yang jadi saksi mata salah satunya. Ada beberapa anak asrama, ya. Mereka lihat bagaimana peristiwa yang bikin orang juga dong heran. Om Yansen, heran kan tidak di peristiwa kemarin? Heran ya? Saya dengar cerita saja, saya tidak dengar langsung, saya juga berpikir ini bagaimana bisa terjadi. Tapi saya mau bilang saudara, mengapa Tuhan bilang kita? Karena Tuhan bilang ini rumahku. Rumah ini disebut rumah doa. Tuhan bela saudara, Tuhan tidak mempermalukan umatnya di tempat ini. Maka saya bilang saudara yang setia dengan Tuhan, datang berkumpul di sini, ketemu memuji Tuhan dengan segenap hati. Saudara bawa hati yang mengasihi Tuhan, duduk di tempat ini. Saudara mencurahkan air mata saudara untuk mengiring Tuhan saudara. Tuhan tidak permalukan. Saya selalu bilang gereja ini tuh bukan gereja yang besar. Nggak besar sih kemana-mana pendeta-pendetanya. Gereja kecil, jemaat kecil. Tapi saya bilang lawan jemaat berdoa. Gereja ini dibangun, ya. Kita punya teladan nih Bapak Kanipa. Ajar dong tentang bagaimana doa dan puasa. Hari ini saya dan saudara meneruskan itu. Kita terus ada di dalam untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Saudara, kejadian kemarin itu kesaksian, ya. Semua tidak saya dan anak-anak ada di Sentani. Kami tidur di rumah di Sentani. Suami juga baru pulang dinas. Jadi suami bilang dia baru saja 5 menit keluar kasih mati lampu-lampu. Karena memang orang di rumah tidak ada. Bar di luar, ada 2 tukang yang kerja di bagian dapur sini. Itu saja. Jadi lampu-lampu masih nyala. Ya. Jadi dia suami katakan dia sempat kasih mati lampu-lampu. Selesai dia bilang tidak ada aneh-aneh, tanda-tanda apapun tidak ada. Terus Bapak Andi masuk. Baru taruh kepala dia bilang 5-10 menit. Langsung panggil dia, Bapak Andi, kakak. Ya, itu ada api di sebelah. Langsung lompat. Ya, dengan ini ada selama dulu. Ambil air, ya, mereka siram. Mereka cek ini sumber api di mana? Karena di plafon tidak ada. Sudah mungkin ada konslet kan? Tapi aman. Di situ tidak ada sumber listrik sebelah situ. Ya, lihat itu di dalam api sudah terbakar luar biasa di karton yang isinya itu lampu-lampu kita punya lampu depan ini, lampu kontrang, daun-daun kontrang itu, pohon Natal. Ya, karton itu sama tempat sampah kecil biasa kami disapu dari dalam kami di situ. Api keluar dari situ besar sekali. Nah, nanti sebentar kita akan dengar jelas apa yang disampaikan oleh Om Yansen karena mereka yang lihat, ya, saksi mata langsung. Jadi saudara saya mau katakan, jadi kami waktu pulang saya dan Oma langsung bergegas kami dari Sentani pulang. Saya pun hanya dengan air mata, bukan air mata takut, tapi saya bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih. Saya bilang kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan Tuhan, ingat ini rumahmu. Hari ini saudara saya tidak akan ibadah di sini. Dengar baik Bapak Ibu. Atau mungkin ada ibadah di bawah pohon sana. Ya, saya bilang hari Jumat. Kalau bukan karena Tuhan, ini rumah habislah terbakar. Apalagi ini kita baru bikin kamar mandi nih, ya, baru teh baik bagus-bagus, baru 1 kali terbakar tuh bagaimana ceritanya saudara? Ya, apa kata orang? Apa kata mata dunia? Yang pada bilang oh ini gara-gara gereja makan uang itu yang terbakar. Ya toh, kamu tidak tahu orang menghakimi kita hari-hari ini, ya, dan segala macam. Tapi saat itu saya duduk, saya di tempat kejadian, susah berdoa, saya katakan saya dan Tuhan, hari ini kau membuktikan bahwa kau ada di rumah. Hamba tidak ada di tempat, tapi Tuhan yang jaga tempat ini. Amin. Ya, luar biasa saudara. Saya tidak pusing lagi nih, kau mulai spekulasi, nah ini mungkin orang angkat puntung, buang dari luar ke dalam. Ya, tapi anak-anak sana bilang tidak lihat orang siapapun di luar, ya. Ketok semula ini orang mungkin siram bensin ke dalam, kita salah tahu sudah. Dan saya bilang sudah apapun dia punya kejadian awal, saya bukan fokus, saya hanya fokus kepada kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan hadir. Orang mungkin anggap remeh rumah Tuhan, tapi disinilah Allah hadir untuk memberkati kita. Ya, jadi saya minta jemaat di Nehemia, mari jadi jemaat yang mencintai rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan penting, saudara saya hadir di tempat ini, kita berdoa, kita mempraktekkan kasih Allah. Di dalam gereja ini kita mempraktekkan firman Tuhan. Yang saudara saya akan keluar dan kita bagikan, saksikan itu bagi dunia.
kerjakan itu dengan setia. Ya, banyak hari-hari orang tidak mencintai rumah Tuhan. Entah banyak hal, ya. Mereka bilang gereja membosankan. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, hamba Tuhannya jatuh dalam dosa, jadi saya tinggalkan gereja. Saudara, hari-hari ini banyak alasan orang meninggalkan gereja. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan dia bela rumahnya. Amin. Karena di rumah inilah tadi saya katakan, tempat di mana saya dan saudara diperbaiki, dikuduskan, disucikan, dimurnikan dari hari ke hari. Poin yang kedua menjadi poin terakhir, ya, yaitu apa? Saudara perhatikan di ayat tadi pembacaan pertama kita. Poin yang kedua, di dalam bait Allah terjadi dan menyatakan bahwa Yesus ingin menyatakan bahwa rumahnya itu tempat untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Ya, saudara lihat di ayat 14. Ketika Tuhan Yesus sudah marah, Yesus membersihkan bait Allah. Ayat 14 apa yang terjadi? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Ya, saudara tahu, inilah Yesus kerjakan bagi gerejanya hari ini. Ya, saya dan saudara rumah Tuhan. Yang kedua, saudara lihat hidup kita dikatakan bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Sampai ayat ini kita baca sama-sama. Ya, Infokus bisa ditayangkan. 1 Korintus 6 ayat 19. Bapak Ibu ada di Infokus depan. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Alkitab jelas, Bapak Ibu, menjelaskan, memberitahu untuk kita bahwa saudara dengan saya hidup ini, tubuh yang ketong punya, diri yang ketong punya ini adalah bait Tuhan. Kalau tadi berbicara tentang rumah Tuhan, yang kedua adalah saya dan saudara bait Allah, rumah Tuhan juga yang hidup. Ya, makanya kita dikatakan gereja yang berjalan. Gereja jalan ke kantong, amin. Gereja jalan ke komsel, gereja jalan ke gedung gereja, ya. Gereja jalan ke sekolah, ke kampus. Kita gereja. Makanya saudara lihat fungsi di mana Allah mengembalikan. Allah membersihkan rumahnya dan katakan rumahku akan disebut rumah doa. Dan yang kedua, memberitahukan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Coba tanya kiri kanan, dalam kau ada Roh Kudus? Tidak. So tanya, yang terlalu teman kita tanya tembok, tembok. Ya, basuh sendiri terlalu teman jadi tanya tembok sebelah. Puji Tuhan. Ya, apakah ada Roh Kudus dalam kita? Amin. Ada? Kalau ada Roh Kudus dalam kita, hidup kita harusnya dipenuhi Roh Kudus. Kalau mau berkata-kata, Roh Kudus ada di situ menolong. Setiap kita mau berpikir, Roh Kudus ada di situ. Amin. Jangan sampai kita bilang saya dipenuhi Roh Kudus, tapi yang keluar semua tuh Roh Kuda semua. Tahu Roh Kuda? Roh Kuda tuh liar, ya. Takal-takaruan, ya. Dia tengah kiri kanan, ya sudah. Kalau terpasang dia bawa kacamata dan tali kegantung, dia bawa saudara, tak tahu kemana. Makanya istilahkan Roh Kuda, ya. Jangan sampai kita bilang kita nih dalam hidup kita nih baik Roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam, tapi yang keluar dari perbendaharaan hidup kita bukan Roh Kudus. Amin. Karena kalau Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya, Roh Kudus itulah yang akan nampak dari setiap perbendaharaan hidup kita. Amin. Cara kita bicara itu beda dengan orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Beda. Kalau Roh Kudus ada dalam saudara, perkataan kita yang keluar itu Roh Kudus yang akan tuntun. Amin.
Perkataan itu penuh hikmat, perkataan itu membangun, perkataan penuh kasih. Itu baik juga dalam pikiran, baik dalam tindakan kita. Mau segala aspek hidup saya dan saudara, ketika Roh Kudus yang ada dalam kita, karena kita di bait Allah, saudara, harusnya hidup kita menunjukkan citra Allah. Amin. Citra Allah, citra Roh Kudus, Roh yang mulia itulah yang nampak dari hidup saya dan saudara. Ya. Makanya saudara lihat, ketika rumah Tuhan dibersihkan, maka ada tanda-tanda ajaib terjadi. Amin. Tuhan Yesus dia kasih bersih dulu rumahnya. Yang jadi saling penyamun apa ini? Tuhan juga sama hari ini kasih bersih ke orang. Ketonya mungkin tukang kata-kata kotor maki, Tuhan bilang, saya kasih bersih itu maki-makian. Pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, penuh cabul, Tuhan angkat, Tuhan banting itu kasih keluar. Roh Kudus kasih hancur itu. Ya, hati yang penuh dengan sampah, Tuhan dah kasih remuk, Tuhan dah bersihkan. Supaya apa? Ketika rumahnya bersih. Ingat, poin kedua tuh, rumah Tuhan bukan hanya gedung di gereja, tapi diri kita. Ketika Yesus bersihkan, baru mujizat, tanda heran, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Selama saudara belum bersihkan rumah Tuhan, hatimu, pikiranmu, mulutmu, semua, jangan harap terima mujizat Tuhan. Ya, karena Yesus dia akan bekerja dengan kuasanya ketika rumahnya telah dibersihkan. Apa yang hari ini saudara sedang doakan? Saudara percaya terima? Amin. Tadi Pak Wagil soal dengan pujian tadi. Bapak Ibu, hari ini ada yang berdoa untuk sesuatu, kita bilang amin. Ya, kita sudah menunjukkan iman kita. Saudara percaya apa yang saudara doakan, Tuhan jawab? Percaya? Amin. Ya. Mari buktikan itu dengan apa? Tuhan, saya baik. Silakan Tuhan bersihkan saya. Amin. Tuhan yang cek, saya punya pikiran baik, saya punya kata-kata, saya punya hati. Mungkin saya ada hati serong sedikit tuh, saya punya teman sebelahkan. Mungkin saya ada iri, tapi mungkin sedikit sekali Tuhan. Mungkin saya timbul iri hati sedikit kan. Tuhan, tolong cek satu hati. Ya, seperti Daud, dia bilang Tuhan tiap pagi, mari Roh Kudus, Roh Allah, mari berdiam di pintu bibirmu. Daud dia saja bilang begitu. Tiap pagi dia bangun, dia katakan, Tuhan berdirilah di ambang mulut bibir, supaya setiap ucapan yang keluar adalah ucapan yang memuliakan akan Engkau. Bagaimana dengan kita? Amin. Kalau kita baik Allah, mari kita mau minta Allah bersihkan kita. Kadang Tuhan bersihkan itu sakit ya. Selalu kita sudah bahas banyak di dalam mimbar ini. Proses Tuhan itu sakit. Kadang kita harus dihina, kita tidak dihargai, kita diinjak-injak, kita dibuat perlakuan yang tidak baik oleh orang lain. Kita bisa marah, kita bisa banting pintu, kita bisa balas. Tapi Tuhan bilang ini proses supaya hatimu dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Hatimu dikuduskan oleh Tuhan. Mungkin kita terlalu sombong, tapi Tuhan bilang saya proses ini supaya kau rendah hati. Amin. Kita anggap kita mampu, kita punya uang, kita punya nama, kita bilang saya proses ini supaya kau belajar mengandalkan saya. Ya, karena itu mari Bapak Ibu jemaat. Saya menutup dengan kesaksiannya tadi. Saya minta yang saya nanti maju ke depan untuk menceritakan bagaimana kejadian. Ya, dan saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita naikkan syukur bagi Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan tidak panjang lebar saya berikan, tapi inti dari firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau datang. Dia mau lihat rumahnya. Amin. Rumahnya sejarah kita unity sebagai keluarga Allah di tempat ini. Apakah kita yang melayani Tuhan? Coba dengar, punya motivasi hati yang lain kan tidak? Yang melayani Tuhan masih setia bayar harga untuk Tuhan atau tidak? Atau semulai sumut-sumut dengan Tuhan? Ya, Tuhan mau hari ini lihat bersihkan rumahnya. Terus kita secara pribadi, ya saya selalu bilang sama majelis yang setia, mari
Ketong seberapa majelis yang ada, ketong berdoa untuk teman-teman sekawan sekerja. Ya, hari ini kalau Tuhan dia datang, kira-kira ketong semua layak atau tidak? Yang majelis sudah kerjakan tugas dengan baik? Pengerja sudah? Ada yang jawab. Kalau hari ini Tuhan datang, sangkakala bunyi, sama masuk ini, saya lihat satu-satu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tahu semua tanda atau tidak ini? Ini terayakin. Ya ampun ini besok nih bagaimana ada gantung wajar apa untuk jemaat terada satu yang naik ke surga. Ya, nanti ibu gembala ada ikat ini. Tidak pernah ajar dong apa firman Tuhan ini. Jadi semua jemaat tuh tahu ini. Saudara, beta yang dapat gantung, ya. Kita semua harus pastikan ketika Tuhan hadir, Tuhan dia senang melihat orang. Amin. Tuhan dia bilang, oh puji Tuhan. Sehadir di GKM Nehemia, ini satu rumah. Tempat ini saya sebut rumah doa. Amin. Dan Tuhan dah hadir ke dalam pribadi saudara dan saya. Tuhan atau Roh Kudus katakan, aduh, saya tinggal di hatinya Ibu Ata, saya tinggal teduh tenang di hatinya Mama Olga, di keluarga Piris. Aduh, saya nyaman. Roh Kudus akan bilang, saya nyaman tinggal di hati seorang anak ini. Ya, jangan sampai Roh Kudus baru turun gini. Roh Kudus bilang, saya nyaman, saya keluar saja dari tubuh ini. Kenapa? Roh kuda yang banyak di dalam. Ya, segala macam tikus dan iblis ada di dalam. Tapi kita mau hari ini bersihkan. Amin, saudara. Satu peristiwa penting ini saya selalu belajar untuk Tuhan terima kasih. Ajar kami supaya kami menghormati rumah Tuhan, menghormati waktu-waktu sembahyang yang kudus, waktu jam sembahyang kita, waktu kita dengan Tuhan secara unity. Tetapi juga Tuhan ajar mengingatkan saya bahwa saya adalah baik Tuhan, supaya saya menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga kekudusan hidup dalam pertobatan, hidup saling mengasihi. Saya mau mengampuni orang lain, supaya ketika Tuhan datang, dia cek rumahnya, saya berhak terima mahkota. Amin. Mari pula renungkan, apakah saya dan saudara sudah membersihkan seluruh hidup kita sebagai rumah Tuhan. Ya, kita menjaga waktu-waktu Tuhan. Bagian kita adalah setia dengan Tuhan. Ya, saudara mungkin ada beban hari ini. Ya, ada yang sakit tapi datang gereja. Saya bersyukur nih untuk orang tua. Selalu saja dalam komsel, setiap kesaksian ada yang kurang sehat, yang kaki bengkak, ya, suhu badan panas tapi duduk bisa mengikuti ibadah sampai selesai. Ya, saya katakan jadilah untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Walaupun kita datang bukan untuk tujuan cari berkat Tuhan. Ya, saya bilang kita jemaat datang ke gereja, kita sebagai baik Allah menjaga kekudusan hidup, bukan poinnya untuk terima berkat saudara, tapi karena intinya adalah kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara datang ke gereja tujuan untuk apa? Supaya diberkati. Tentunya pasti Tuhan berkati kita, itu sudah otomatis. Amin. Tapi kalau tujuan kita datang mencari Allah adalah terima mujizat dan terima berkat, itu salah. Dia bilang, biarlah kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Berkat itu biarlah dia mengikuti kita. Jangan ketong yang kejar berkat, ketong kejar Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi dia, makanya saudara saya ada dalam rumahnya. Ya, saya dan saudara sebagai baik Allah, baik Roh Kudus, undang Roh Kudus tinggal dalam hati, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi Dia, makanya kita harus setia hidup dalam kekudusan Allah. Kiranya Tuhan yang punya firman ini menolong Bapak Ibu saudara dan saya. Mari ingat, kuduskan rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan siapa? Kita setuju kiri kanan saya dan kau. Terus ketemu tanggung jawab besar adalah rumah besar ini. Amin. Kita tanggung jawab supaya apa? Berkenan terus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kaum saya mari berdiri, mungkin bisa saksikan kesaksian yang kemarin kejadian itu, karena ada beberapa jemaat yang mendengar juga kesaksian ini. Saya kirim itu
foto-foto di Om Maria, saudara bisa lihat dia punya itu istilahnya apa, TKP istilahnya, ya, TKP, tempat kejadian perkara. Mari Yansen. Kalau panggil kakak dibangun, dia kakak bawa air di ember, komputer jangan terus kiram yang terbakar di sebelah. Itu karton itu, sudah selesai sudah pada mati, terus komputer itu di dalam. Saya tanya kakak dia, teman kakak, kenapa bisa kebakaran di dalam sini? Kakak bilang kakak juga baru pulang gila, kakak baru lepas, kakak pulang tidur. Jadi kakak baru masuk kerja, kakak mau istirahat, kalau naik belum terbakar, terus kita pada mati, itu berjalan naik sampai ke pelapon, terus kita lari cepat ke asap dan keluar, jadi kita pada mati, terbakar, tidak terbakar. Ya mungkin bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke, mungkin Om Yansen mau tanya sumber api Ini, dalam ini. Iya, Terus menjelang sampai api sudah naik. Iya. Naik ke sen katanya. Itu sudah menjalan, itu menjalan ke depan, karton besar yang sebelah. Ya, itu menjalan naik ke sini. Itu menjalan naik ke pelapon sini. Itu menjalan naik, tapi karena karton besar tadi yang asap, ya kita lihat. Jadi kita lihat pada karton besar tadi. Itu terbakar naik di atas pelapon ini. Api sudah naik sudah, tapi kan kita lihat kita baik dari sebelah, kita sudah dari selesai turun. Kita baru itu dari atas, terus kita dalam nanti baru yang di dalam. Sama yang tempat sampah yang satu lagi terbakar kan, coba yang satu ini, yang sama satu air kan, ini juga terbakar. Posisinya berjauhan atau sama-sama? Posisinya memang berjauhan. Berjauhan ya, tapi api di situ juga. Jadi api juga bisa jalan, kita juga kurang tahu ya, bagaimana bisa jalan. Nah, saudara lihat tempat sampah yang betul jauh dari karton yang tadi, tapi api bisa di situ juga. Seperti itu. Jadi ini jarak jauh yang kartonnya tadi. Ini yang terbakar. Bagaimana bisa menyeberang? Kita kurang tahu posisi bagaimana bisa menyeberang. Oh, masuk mulut-mulut kok jadi. Sos ya. Baik, terima kasih. Ya, Tuhan berkati kita, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mewakili gembala ya, dengan majelis dan seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih untuk kampung tetangga yang selalu luar biasa setia, anak-anak asrama. Ya, saya bilang sama Oma semua, saya bilang sama jemaat beberapa waktu yang lalu, itu pentingnya kita berdoa untuk tetangga-tetangga kita. Ya, kau tiap hari berdoa, walaupun pernah gereja di sini, ya doa artinya. Kau berdoa untuk asrama Yawa, rumah sakit juga. Saudara, ketika bahaya datang, semua pakai mereka untuk tolong. Saat itu kalau asrama tidak lihat, sudah pasti terbakar. Dan lucu karena tadi Om Yansen bilang, tempat sampah yang kecil, saudara lihat itu tempatnya di sudut situ, terus ada karton lagi di sini. Yang terbakar dua itu. Bayangkan api dari mana, orang masuk dari mana, saudara. Tadi saya bilang saya tidak mau fokus kepada sebabnya, tapi saya lihat bahwa Tuhan luar biasa. Makanya hari ini saudara, saya mau ingatkan untuk jemaat, mari kita mencintai rumah Tuhan. Amin. Kita mencintai rumah Tuhan. Kita juga pun adalah gereja. Mari terus persembahkan hidup yang terbaik. Selalu andalkan Tuhan. Hidup berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Karena kita pernah tahu hari-hari ke depan tantangan akan luar biasa. Yang terakhir kita mau setambah. Setiap ini kejadian sudah beberapa kali kami selama saya dan suami tinggal di sini dan saya jadi gembala. Tapi memang setiap kami membangun sesuatu untuk gereja, saudara, pasti ada kejadian yang aneh. Ya. Dan ini kita baru selesai bangun kamar mandi 2. Sudah selesai, Bapak Ibu bisa menikmati, bisa pakai dengan baik. Ya. Nah, ketika bahan masih ada, ya, walaupun uang sudah habis, uang pembangunan sudah habis, ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau saudara mau lihat, saya dan suami ini sedang bergumul untuk suami saya punya dana untuk sekolah. Kalau mau pikir secara manusia, untuk apa kau sibuk-sibuk dengan pastori? Ya, untuk apa mau sibuk-sibuk dengan ruang pastori? Nanti saja. Tapi ini yang Tuhan mau saya dan suami lakukan. Kami harus lihat pembangunan gereja. Saya bilang, Tuhan kalau kau restui, Tuhan buka jalan. Dan itu mengalir saya, saudara, tidak tahu dari mana. Ada jemaat yang memberi. Tiba-tiba rekening saya ada nominal yang masuk, saya tarik dan saya bilang beli teh. Ya, di luar itu bilang gaji 13 saya, Bapak Ibu. Tadi itu pun saya juga memberi. Sampai saya dan suami kita pikir, kenapa ya? Saya bilang tidak, kita hati saja, hati ini tergerak, saudara. Karena mau bilang kebutuhan ada. Tapi itu yang saya mau kasih tahu untuk jemaat Tuhan.
Ya, setiap ada sesuatu perbaikan dalam gereja kami di rumah sini lihat banyak kejadian-kejadian aneh. Saya ingat waktu kami bangun teras juga, ya kita jemaat bangun teras depan, itu juga sama. Kuasa gelap luar biasa. Ada tete satu dia makan pinang depan dia baca-baca pagi hari Minggu pagi jam 7. Bapak dia rasa bulu-bulu merinding jadi macam ada orang. Dia lupa juga, baca tak cigi dia juga tak cigi. Bapak dia panggil, Mansar pakai bahasa. Mansar, yo pagi yo masuk dah pulang. Ya, saudara lihat berapa kali pembangunan sampai tukang satu hampir mau jatuh tapi disapa martelo. Kejadian di sini. Kami doa dan puasa saudara. Waktu saya yang rumah juga bilang bangun di depan itu juga begitu. Opa dapat tantangan. Ya, Opa masih hidup. Sekarang kita sedang membangun ini saudara. Saya mau katakan ini bangun bukan untuk pribadi, karena besok saya akan tinggalkan tempat ini. Saya bilang pendeta yang lain yang akan meneruskan kalau saya sudah pensiun. Untuk apa kami mau capek-capek bayar harga untuk bangunan yang tidak menjadi fasilitas pribadi kami? Tetapi saya cuma mau bilang saya suami memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat hari ini saya mau katakan hidup kita sebagai gereja, mari kita memuliakan Tuhan. Amin. Walaupun tantangan ada, ya. Saya tadi bilang tuh lihat itu saudara lihat sendiri kejadian kebakaran. Saya menangis saudara, saya menangis bukan apa, saya bersyukur, saya bilang Tuhan terlalu baik. Kalau bukan karena Tuhan, habis sudah ini. Belum lagi kita dapat bicara, dapat cibir dari orang sekitar kita. Oh ini gereja pasti ada buat dosa jadi tambahkan, ya toh? Ini pendeta dengan majelis dong pancuri uang, jadi apakah? Tapi Tuhan yang tidak mau. Tuhan dia. Karena itu jemaat, mari maju dengan Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh kita sebagai gerejanya tetap baku sayang, baku mendoakan, tetap membangun pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk hari ini. Mari hamba selesai berbicara. Terima kasih untuk waktu khusus. Firman Tuhan yang begitu indah mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus dalam hidup. Kau mau bawa kami sebagai gereja. Rumahmu ini harus kudus. Kami sebagai baikmu harus kudus, dibersihkan. Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya kuasa dan kehadiranmu ya Tuhan Yesus terjadi di tengah-tengah kami. Satu peristiwa di tahun ini, kesaksian yang luar biasa. Kami di Nehemia boleh mengalami satu kesaksian yang luar biasa. Secara manusia ini peristiwa yang aneh, kebakaran yang aneh terjadi. Tapi Tuhan Maha Dahsyat, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan selama kami hidup, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau buktikan bahwa Engkau ada di sini untuk membela kami Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak permalukan kami anak-anak-Mu. Engkau buktikan bahwa Engkau setia dengan kami. Walaupun kami berdosa, kami kadang jadi gereja yang pemalas ke gereja. Kami kadang jadi gereja yang tidak menghormati rumah dan kekudusan. Bahkan kami sebagai gereja yang hidup sendiri pun, kami kadang jauh dari Tuhan. Tapi lewat kesaksian ini, Tuhan mau bilang bahwa Tuhan mengasihi kami di Nehemia Abipura. Tuhan menjaga dan mengawal kami. Biarlah pesan firman Tuhan bahkan kesaksian ini Tuhan tanamkan dalam hati jemaat-Mu di Nehemia, supaya kami bangkit lagi, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, kami semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, bergandengan tangan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Pesan yang Tuhan mau hamba sampaikan, hamba sudah sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih sempurna. Tanamkan firman ini bagi setiap kami. Ajar kami untuk terus menguduskan baik-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama yang sudah dengar firman katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Mungkin ada yang mengisi pujian? Tidak ada? Baik. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan semua orang kudus seluruh dunia, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang suci. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, paling baik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus
Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Yesus Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saya minta adik Gloria ada masuk. Oke, nanti maju ke depan, kita akan doa khusus, doa kita apa istilahnya ya, penyerahan untuk nanti. Oh ya, hari Rabu siap berangkat ya. Mari maju ke depan sambil kita naikkan pujian bersama untuk menutup ibadah kita di siang hari ini. Kita menaikkan pujian Ku berbahagia yakin penuh, Yesus abadi kepunyaanku. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini, kita sambut berkat Tuhan. Buah sulung lagi di tahun ini untuk kita persembahkan bagi Tuhan sebagai pendeta ya. Dia sendiri tidak akan mampu, tapi kita minta Tuhan mampukan dia. 4 tahun, oh ya pasti selesai ya. Saya minta orang tuanya, ada mamanya, mari kita angkat tangan, kita doa berkat untuk Oya. Nanti Tia yang akan dampingi terpantar karena dia baru 1 kali keluar jauh ya, merantau. Mari Oma juga. Mari kita angkat tangan kita di keputusan untuk adik atau saudari Gloria. Bapak terima kasih untuk persekutuan yang indah di saat ini. Kami sebagai rumah-Mu, gereja-Mu Tuhan, bahkan dalam satu unity persekutuan umat Allah di dalam GKN Nehemia Adipura, sebagai satu keluarga Allah, kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau karena rencana-Mu baik dan indah. Kami bersyukur Tuhan untuk satu pemudi di dalam GKN Nehemia ini yang secara sadar, tanpa paksaan, dan berkata bahwa saya siap menjadi hamba Tuhan. Dan dia ini adalah adik kami, anak kami,
Sosensa. Karena itu kami akan buat keputusan di mana hari Rabu besok anakmu akan siap bertolak ke Yogyakarta, ke kampus STTNI Jogja, dan akan masuk di dalam sekolah teologi dalam kejuruan pendeta selama 4 tahun. Hamba minta berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera Allah mengalir atas kehidupan adik kami Gloria. Diberkati dia, diberi kesemangat, komitmen yang dia telah mantapkan untuk memikul salib-Mu Tuhan. Engkau kuatkan, teguhkan setiap dia mau tawar hati. Tuhan jauhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat dia berhasil, buat dia bertahan dan terus hidup di dalam kekudusan Allah. Tuhan akan memakai dia, memperlengkapi dia dengan segala yang baik. Kuasa yang benar dari surga tercurah dalam kehidupan Tuhan. Hamba berdoa untuk adik dia yang akan mengantarnya ke Jogja. Tuhan juga memberkati pesawat yang akan ditumpangi hari Rabu besok, dana biaya uang tiket, semua hal yang akan dia bawa ke sana. Kami minta pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendahului segala sesuatu. Tuhan turut campur tangan supaya semua proses dia lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan beri berhasil. Hamba berdoa untuk Oma dan juga Mama dari Gloria, Ibu Ali. Tuhan memberkati orang tua. Karena doa restu mereka juga membuat anak ini pintu berkatnya akan terus terbuka sampai dia selesai sekolah. Hari ini kami jemaat, kami memberi doa pengutusan untuk adik kekasih. Kami juga beri doa restu bagi dia supaya dia dikuatkan terus melewati 4 tahun pendidikan di sana. Tutup bungkus adik Gloria dengan kuasa darah segala bentuk rancangan iblis yang ingin menggagalkan cita-citanya, komitmennya untuk menjadi hamba Tuhan. Kami sehati, kami tolak, hancurkan dan batalkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Gloria, tangan menopang, menggenggam dia. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Silakan Ibu Oya kembali. Dan kita jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan kita membuka tangan kita untuk kita menerima doa berkat. Turunlah atas umat-Mu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa, otoritas, penyertaan, kemenangan diberikan oleh Roh Kudus bagi gereja-Mu yang setia, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Pujilah Allah yang mulia. Haleluya.
Baik, sekali lagi shalom. Yang merasakan sukacita ramai datang bersama saya. Haleluya. Puji Tuhan, mohon kesabaran Bapak Ibu Jemaat Nehemia untuk mendengarkan warta jemaat Gereja Kristen Nazaret Jemaat Nehemia Bepura hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Romawi 1 kegiatan ibadah 1 Komsel Persekutuan Wanita akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 jam 6 sore bertempat di Ibu Putri Kaumo dengan alamat Tanah Hitam Bepura. Yang bertugas WL Ibu Mercy Paat, pengkhotbah Ibu Maria Wakana. Kedua, Komsel PPNI atau Komsel Pemuda akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 jam 4 sore bertempat di Saudara Roland Ihalau dengan alamat Tanah Hitam Bepura dengan WL Saudara Owen Piris, PKS Saudara Mario Runaki. Ketiga dan keempat untuk ibadah tunas sekolah minggu dan komsel keluarga akan disesuaikan dan informasi selanjutnya akan disampaikan di WhatsApp group di GKN WhatsApp group GKN Nehemia. Romawi 2 kegiatan pelayanan tim yang akan melayani pada ibadah minggu pagi tanggal 23 Juni 2024 sebagai berikut. Pengkhotbah Ibu Pendeta Treda Esther Kadipa STH, WL Ibu Lisa Romere, Sinas Ibu Rosa Makrudi dan Ibu Nila Piris. Aser atau penerima tamu Ibu Mesdin Teleu dan Saudari Restia Soselisa. Kolektan Bapak Rani Piris, Ibu Agnes Yobi dan Bapak Alfred Yoweni. Infobus Saudara Yohannes Yobi. Doa pengantar Bapak Daniel Kapilatu. Pembaca warta Saudara Mario Runaki. Romawi 3 info lain-lain. Doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja GKN Nehemia. Sebagai catatan, sesuai dengan peraturan gereja GKN Nehemia yang ditetapkan bersama, diwajibkan untuk yang terlibat dalam ibadah minggu pagi agar mengambil bagian dalam doa dan puasa. Jika ada Bapak Ibu yang bertugas mengalami halangan dan tidak bisa melayani pada ibadah minggu pagi, harap melapor 3 hari sebelumnya kepada koordinator tim pelayanan atau sekretaris. Yang ketiga, atas nama Gembala Majelis Pekerja dan Jemaat GKN Nehemia mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang pada hari ini. Apakah ada jemaat baru? Bisa berdiri? Oh, tidak ada, semua di jemaat lama, anggota lama, pemain lama. Puji Tuhan. Ya, dan yang kedua, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu semua, baik ulang tahun pribadi dan juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan informasi yang keempat disampaikan kepada PPNI Nehemia bahwa ibadah gabungan PPNI Klasis Kota dan Kabupaten akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Disampaikan ibadah akan mulai pada pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Dan tuan rumah adalah GKN Nehemia. Untuk itu kepada PPNI Nehemia agar siap terlebih dahulu sebelum jam 15.30 dan boleh berkolaborasi untuk menyiapkan ibadah di sore hari ini. Demikian warta yang disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Laporan kami dari GKN Nehemia Bepura Jayapura, ibadah sudah selesai dilaksanakan. Keluarga apa? Saudara. Terima kasih. Mohon dukungan dari teman-teman
Kondisi kami di gereja itu adalah seperti ini. Setiap kali kita ketemu, kita berjalan. Thanks for watching. God bless you all. Happy Sunday.